Di dalam Yesus Kristus, damai itu hanya ada dalam Yesus. Walaupun kita berada di tengah goncangan, dalam badai, di dalam kesunyian, di lembah kelam, di kesusahan yang paling susah sekalipun, Yesus tiada duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sahabat, masih ingatkah dengan seorang yang bernama Abraham bin Moses alias Saifuddin Ibrahim, sang penista agama yang kini masih menjadi tersangka dan belum ditangkap karena masih di Amerika, tidak berani pulang. Nah, di sini setiap hari posisi di luar negeri, Abraham bin Moses selalu menghujat, menghina dan menistakan agama Islam. Tetapi ada satu sisi di mana Abraham bin Moses ini mungkin tidak tahu atau lupa bahwa dengan apa yang dilakukannya selama ini justru tidak menguntungkan kekristenan. Malah sebaliknya, justru merugikan kekristenan. Karena apa? Dengan penistaan yang dia lakukan, akan banyak sekali ya para non-muslim yang semakin kritis dan logis, dan akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Oke sahabat, kita simak dulu video Abraham bin Moses. Kita tanggapi ringan-ringan saja, dan kita nanti akan tampilkan bukti-bukti apa yang dilakukan oleh Abraham bin Moses justru merugikan kekristenan, terkhusus di Indonesia. Saudara, ketika saya di dalam penjara, kemudian membaca surat-surat di dalam perjanjian baru itu, baik ya seluruh perjanjian baru itu waduh, indah sekali. Walaupun saya dalam keadaan di dalam penjara sekalipun, betapa menyenangkan, menggembirakan, sukacita Yesus itu memang luar biasa. Membaca surat-surat Paulus itu membuat saya semakin berkobar-kobar. Semakin saya memberikan hidup saya hanya untuk Yesus. Dan saya tidak mau ikut agama itu lagi. Jadi saya 2 bulan di tahanan Bareskrim, itu saya menginjil terus. 18 muslim terima Yesus. Nah sahabat, di sini Abraham bin Moses menceritakan pengalamannya dulu ketika ada di dalam penjara, yang katanya di situ merasakan sebuah ketenangan, kedamaian ketika membacakan surat-surat Paulus ya, ketika masih di dalam penjara. Dalam artian kemungkinan bisa jadi dengan kasusnya yang sekarang, maka Abraham bin Moses ini sudah rindu penjara, pengen masuk penjara lagi, dan mungkin ingin mengulang hal yang sama yang seperti baru saja diceritakan. Dan dikatakan oleh Abraham bin Moses di penjara menginjil dan katanya memurtadkan, memenangkan jiwa. Yaitu tadi dibilang ada 18 orang yang dimurtadkan. Tetapi semuanya itu adalah kebohongan, sudah dibongkar oleh Pastor Joshua Tewu. Jangankan Abraham bin Moses ini menginjil di penjara, sedangkan posisi di dalam penjara saja dalam keadaan ketakutan digebuki sama napi-napi yang lain, sehingga di dalam penjara Abraham bin Moses harus mengumpulkan donasi untuk memberikan tips atau uang keamanan kepada napi-napi yang lain agar tidak mengeroyok dan tidak menghajarnya. Nah disitulah, dan dikatakan oleh Pastor JT ketika itu memang ada 1-2 yang dibaptis, tetapi itu Kristen sendiri.
Nah, itulah kebohongan dari Abraham bin Moses ya. Katanya menginjil di penjara padahal dalam keadaan ketakutan, katanya memurtadkan orang di penjara, kenyataannya membaptis cuma 1 orang, 2 orang, itu pun dari Kristen sendiri. Oke sahabat, kita tidak usah terlalu memikirkan koar-koar si Abraham bin Moses ini, tetapi kita akan lihat bagaimana dengan akibat yang ditimbulkan oleh semua perbuatan penistaan Abraham bin Moses tersebut yang tadi saya katakan di awal justru merugikan kekristenan. Artinya apa? Banyak sekali Kristen-Kristen yang bermualaf atau masuk Islam atau bersyahadat dengan melihat apa yang dilakukan oleh Abraham bin Moses yang selalu menistakan agama Islam. Oke sahabat, kita simak video selanjutnya. Kita akan tampilkan 4 orang wanita bersyahadat sekaligus di Mu'alaf Center Indonesia. Mari kita saksikan. Gitu ya Pak. Oke, kita mulai semua. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan melainkan hanya Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Helda, silakan. Pulang. Monggo. Satu Andi satu, nanti kita muter. Kenapa sih? Mungkin kenapa sih? Lahir di Jakarta 10 September 75. Sudah siap untuk mengikrarkan syahadat, Bu? Tidak ada yang memaksa ya, Bu ya? Dengan kerelaan hati, kesadaran hati. Maka mari ikuti saya, Bu. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tiada sesuatu yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itulah tadi wanita-wanita yang bersyahadat di Mu'alaf Center Indonesia. Bersyahadat bersamaan, bareng-bareng. Bersyahadat masal 4 orang. Alhamdulillah, tidak ada paksaan. Ketika ditanya masuk Islam, apakah ada yang memaksa? Ternyata tidak ada paksaan. Itu timbul dari keinginan hatinya, dari diri pribadinya sendiri. Tidak ada siapapun yang memaksa. Alhamdulillah, semoga istiqomah. Dan kita lanjut, ada 2 lagi yang ingin bersyahadat di Mu'alaf Center Indonesia. Mari kita simak. Yang ketiga atas nama Mbak Kartina. Kartina yang ini dulu Mas. Paulina. Oh, Paulina ini ya. Oh, Paulina Kendi ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Paulina Kendi, kami menanyakan sekali lagi, ada paksaan untuk masuk Islam? Tidak ada paksaan.
Ikhlas. Saksi semuanya bahwa Ibu Paulina Kendi, Mbak Paulina Kendi tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Bismillah. Mbak Paulina Kendi lahir di Jakarta tanggal 15 Oktober tahun 98, bertempat tinggal di rekod 2 dalam nomor 19, dan menyatakan hari ini, hari Sabtu 4 Juni 2022, memeluk agama Islam tanpa paksaan dari manapun. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pandu, Mbak mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Rasul dan utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dengan sangat khidmat sekali para wanita ini mengucapkan syahadat, mengikuti acara prosesi bersyahadat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan istiqomah. Ibu Kardina, oke, tinggalnya di Jakarta, lahirnya di Jakarta. Oke. Ada yang memaksa ibu untuk masuk Islam? Memaksa, tadinya memang saya Islam. Oke. Karena saya suaminya Katolik, jadi saya mau kembali Islam. Oke, pernah murtad seperti itu ya. Berarti sekarang dengan ikhlas untuk kembali ke Islam. Allahu Akbar. Oke, ikutin saya ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu. Bismillah. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah? Takbir! 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 Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan mereka semua istiqomah di dalam iman dan Islam dan semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan mudah-mudahan dengan video ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi para pencari kebenaran, bagi para non-muslim yang kritis dan logis, agar supaya secepatnya mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Nah, itulah ya, karena apa yang dilakukan oleh Abraham bin Moses dengan menistakan agama Islam, tetapi justru membuat agama Islam semakin bercahaya dan semakin banyak sekali yang berbondong-bondong masuk Islam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.